sudah lihat orang meninggal, apalagi yang meninggal itu keluarganya, baru nyet gitu. Nyet, aduh, kok begini hidup ya, nyet gitu. Tapi nyetnya sebentar. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan dia lupa lagi. Atau saudara terkapar karena penyakit yang sulit disembuhkan, ya. Tidak usah nunggu kanker stadium akhir atau penyakit lupus. COVID-19 saja juga sekarang sudah bisa cukup membuat orang mudah meninggal dunia. Kalau sudah paru-parunya putih sebagian, mulai menggigil, badan remek baru. Kekekalan itu dahsyatnya. Itu yang masih bisa memikirkan kekekalan. Yang tidak bisa. Dulu saya punya lagu itu, Aminir ya. Mungkin Pak Agustinus bisa membantu mengingat. Karena lagu ini sudah jarang dinyanyikan. Aminir. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi. Kidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Derita dan tangisan menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa. Begitu. Sebab engkau debu dan jadi debu kembali, telah berakhir waktu yang Tuhan beri. Bersiapkah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Waduh, udah berapa tahun tidak dinyanyikan, saudara? Mungkin terlalu tinggi itu ya. Fis minor kali, tapi susah ya. Kalau amin. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi. Kidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Jerit dan tangisan menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa. Sebab engkau debu dan jadi debu kembali, telah berakhir waktu yang Tuhan beri. Bersiapkah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Nah, ini udah mulai tepat nih, mulai dari ketinggian, jadi susah. Ini kayak lagu begini kalau dinyanyikan di gereja kan aneh. Masuk gereja kematian. Tetapi itulah fakta yang terjadi, saudaraku. Ya. Saya berharap kita benar-benar memperhatikan hal ini ya.
Nanti kita nyanyikan lain waktu lagu ini ya saudaraku. Telah tertabur bunga melati. Pak, kayak lagu dunia. Ya ini lagu di dunia, tapi persiapan ke surga. Kehidupan kita menjadi petualangan yang hebat. Seperti yang saya kemukakan minggu lalu. Seandainya ya, tidak ada Erastus. Tidak ada yang bisa mensomasi Tuhan atau menuntut. Kenapa tidak ada Erastus? Tidak ada kisah tentang Erastus. Tidak apa-apa. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Apalagi Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi kalau Tuhan menghadirkan seorang Erastus, menghadirkan seorang Agustinus, menghadirkan seorang Rico, Allah mempunyai rencana di situ. Allah tidak menghendaki orang ini masuk neraka. Erastus, Agustinus, Rico. Oh, kalau Erastus sama Rico itu ditentukan masuk surga. Kalau Agustinus tidak. Nggak mungkin begitu, saudaraku. Jadi kalau kita dibuat eksis dan kita ini makhluk kekal, Allah menghendaki di mana kita ada, Dia ada. Tuhan menghendaki begitu. Tuhan Yesus yang berkata, di mana aku ada, kamu ada. Saudara, kalau kita hari ini melihat alam semesta yang menakjubkan ini kan sebenarnya hanya merupakan satu model dari kekekalan yang sempurna. Bumi yang sudah terhukum masih memancarkan kemuliaan penciptanya. Apalagi nanti kerajaan surga yang tidak terhukum, tidak terkutuk, betapa indahnya. Jadi sedikit lagi saudara ya, sedikit lagi ya. Kalau kita capek, kita lelah, kita putus asa, kita desperate, kita mengatakan sebentar lagi, sedikit lagi. Orang yang sungguh-sungguh menghayati kekekalan itu akan berusaha untuk bisa membawa sesuatu waktu pulang. Dan sesuatu itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Kesucian sudah pasti. Lalu apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia? Apa yang kita perbuat? Supaya pada waktu kita menutup mata, kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong. Tangan yang berisi pengabdian. Sebab orang yang mengabdi kepada Tuhan sejak di bumi ini akan mengabdi selamanya. Orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan di bumi ini tidak akan pernah mengabdi selamanya. Tidak mungkin orang yang tidak mengabdi di sini lalu mendadak sontak nanti mengabdi di sana. Tuhan tidak murahan. Orang yang hidupnya tidak bersih waktu di dunia lalu mendadak bisa masuk surga dan layak. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudaraku. Nah ini yang saudara-saudara sekalian harus perhatikan. Dan kita harus gentar. Harus takut. Dan tahukah saudara bahwa ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Aduh, makanya saudara setiap kali ada salah sekecil apapun salah itu. Tidak ada yang misteri kan, jelas ya. Kita harus membereskannya. Apa yang saya kemukakan ini bukan karena saya membaca buku nih soal tidak ada sesuatu yang misteri. Saya menghayati setiap hari atau hampir selalu ya, berkata Tuhan bagaimana aku berkenan lebih dari segalanya. Tak lagi ku minta apapun selain berkenan. Ya saudaraku, semunafik-munafiknya orang kalau tiap hari nyanyi begitu, apa enggak dikejar dia? Lama-lama juga diburu dia. Semunafik-munafiknya orang,
Tiap hari nyanyi, tiap hari. Lebih dari segalanya. Semunafik-munafiknya orang. Tak lagi ku minta apapun kepadamu, Bapa di surga, hanya Engkau. Dan seterusnya. Hanya satu yang ku minta berkenan, dan seterusnya. Tiap hari. Kalau doa pagi itu mesti keselip itu, lagu-lagu semacam ini. Nah, orang yang picik berkata, Erastus mau ke surga dengan usahanya sendiri. Enggak tahu dia. Yesus mati di kayu saliblah yang membuat kita bisa dibenarkan. Tetapi orang yang dibenarkan belum benar-benar sudah benar loh. Harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Semunafik-munafiknya orang ketahuan juga nanti orang ini serius nggak? Ini kalau saudara mau dengar apa adanya nih, saya terus terang nanti orang juga bisa meniru-niru. Saya berkata begini, saya mau bunuh diri. Bunuh diri artinya mematikan semua keinginan daging, semua cita-cita. Seakan-akan saya Erastus lama sudah tidak ada lagi. Tiap hari itu begitu. Harus kubunuh manusia lamaku. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu perjuangan, saudaraku sekalian. Nah, semunafik-munafiknya orang kalau tiap hari begini jebol juga, saudara. Mau tidak mau. Apalagi khotbahnya tiap hari terus. Soal kesucian, kekekalan. Nah, orang di sekitar kita kan sebodoh-bodohnya orang. Nggak akan tidak tahu. Apalagi di sekitar saya bukan orang-orang bodoh. Walaupun ada orang berkata, ya dekat Pak Eras nurut saja dia. Ya nanti di surga saja kita buka-bukaan. Yang dia ngomong itu benar nggak? Nah kita nggak usah bantah-bantah. Ya, nggak bermartabat. Kita itu berkompetisi itu nanti di kekekalan, saudara. Ya, di kekekalan baru, saudara. Jadi kalau pagi hari bangun itu tiap kali bangun yang kita ingat Tuhan dulu. Tuhan, benar. Tuhan, aku memilih Engkau. Itu kalimat yang sering saya ucapkan. Aku memilih Engkau. Tuhan, aku memilih pulang ke surga. Itu. Nah, semunafik-munafiknya orang tiap hari begitu. Kentir juga, saudara. Hanyut juga yang tadi saya katakan. Saya paksa diri saya untuk itu. Sebab kalau saya tidak sampai hanyut benar. Bagaimana saya mengajak orang lain? Spirit gairah untuk pulang ke surga, untuk hidup suci tidak mungkin bisa memancar. Kalau saya tidak serius memperkarakan hal ini. Tidak mungkin, saudara. Jangan nunggu punya saudara, keluarga, atau orang dekatmu, orang tua, anak, pasangan hidupmu meninggal baru lihat tragisnya hidup. Hidup ini tragis. Tapi kita masih punya kesempatan bersama-sama. Bersama-sama nanti di langit baru bumi baru. Mungkin gak nanti, mungkin sebentar lagi. Gak lama, saudaraku. Ya, jangan nunggu saudara terpapar COVID, terpapar penyakit yang tak tersembuhkan, baru memikirkan kekekalan. Mungkin Anda terlambat. Dan saya kira terlambat. Sesudah PA ini kita akan doa bersama ya. 5 menit saja breaknya setelah PA ini. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya
cerita tragis kehidupan manusia, dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan selikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Tuhan hantar Bapa di dalam surga, kami memilih Engkau. Kami memilih pulang ke surga. Kami berkemas-kemas pulang. Karenanya kami mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, Bapa. Tidak menoleh ke belakang. Ada tanya, nyanyikan dengan lembut, biar jemaat masih mendengar seruan saya. Saudara, kalau tidak mulai sekarang, saudara tidak akan pernah bisa menghayati kekekalan. Jangan sombong, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain, jangan sembarangan hidup. Semua kita akan ditelanjangi di hadapan Allah Bapa kita. Tidak ada yang tersembunyi, termasuk saya. Kita akan ditelanjangi. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa munafik dan menyembunyikan dosa atau kesalahan. Karenanya mari kita berubah. Kita bertobat. Jangan ingini dunia. Saudara pasti tetap dipelihara oleh Allah. Jangan terikat dosa. Dosa itu nikmat sesaat tapi menderita kekal. Bapa, tolong sadarkan kami sepenuhnya untuk bisa menghayati kekekalan. Tuhan, untuk mengerti Elohim Yahweh, tolong kami. Saudara, angkat tanganmu. Tuhan hantar. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan selikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Pokoknya ya Bapa, kami ingin tetap ada di dalam hadirat-Mu. Pokoknya kami ingin memindahkan hati di surga, dan kami sudah memindahkan.